Pemerintah kembali menunjukkan ketegasan dalam mengawasi kepatuhan pajak perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kali ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulo Gadung, Jakarta pada Kamis 25 Juni. Langkah ini langsung menarik perhatian karena dilakukan di tengah upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Apa sebenarnya yang ditemukan dalam sidak tersebut? Dan mengapa pemerintah menilai langkah ini penting bagi dunia usaha di Indonesia? Simak selengkapnya. Dalam kunjungannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan. Menurut Purbaya, tujuan pemerintah bukan untuk menghambat investasi maupun mematikan aktivitas bisnis. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya praktik yang berpotensi menciptakan ketimpangan persaingan. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan level playing field atau arena persaingan yang setara bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sidak ini dilakukan setelah muncul indikasi awal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara skala aktivitas bisnis perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang selama ini dilaporkan. Dengan kata lain, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. Meski demikian, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi. Pemerintah belum mengambil kesimpulan adanya pelanggaran. Karena itu, perusahaan diminta menyerahkan berbagai dokumen dan data pendukung yang relevan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara objektif dan berbasis fakta. Menurut Purbaya, keterbukaan data menjadi kunci untuk memastikan seluruh proses berjalan secara adil bagi semua pihak. Pemerintah ingin melihat secara jelas bagaimana praktik bisnis perusahaan dilakukan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Di sisi lain, manajemen perusahaan baja tersebut menyampaikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang mereka jalankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak perusahaan juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung. Sikap kooperatif itu mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan. Purbaya bahkan meminta jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah ini dinilai penting karena kepastian merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan dunia usaha untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Tidak berhenti pada satu perusahaan saja, pemerintah juga mengungkapkan bahwa pengawasan serupa akan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun sebelumnya. Artinya, langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di berbagai sektor industri. Pemerintah ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan tidak wajar akibat ketidakpatuhan terhadap aturan. Jika seluruh perusahaan menjalankan kewajiban secara setara, maka kompetisi di pasar dapat berlangsung lebih sehat. Bagi perusahaan yang patuh, kondisi ini tentu memberikan keuntungan karena mereka tidak harus bersaing dengan pihak-pihak yang mungkin memperoleh efisiensi secara tidak adil melalui penghindaran kewajiban tertentu. Isu ini penting bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program pelayanan publik. Di sisi lain, kepatuhan pajak yang merata juga berperan menjaga keadilan dalam dunia usaha. Ketika seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya secara sama, maka industri nasional memiliki peluang tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Karena itu, langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bisnis yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi investor maupun pelaku industri dalam jangka panjang. Bagi para pelaku usaha, momentum ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi administrasi dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pastikan seluruh dokumen keuangan, laporan transaksi dan kewajiban perpajakan disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara bagi masyarakat, pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan merupakan bagian dari upaya menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar pula peluang pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan terus menantikan hasil verifikasi yang dilakukan pemerintah dan perkembangan lanjutan dari kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya. Anda orang Indonesia apa orang China? Are you Indonesian or Chinese? Menteri Keuangan itu Menteri Keuangan. Direktur Keuangannya. Menteri Keuangan, Mister apa? Pak Menteri Keuangan. Menteri Keuangan saya, Purbaya. Keuangan PT. Oh, yang keuangan PT. Lagi Cina tadi ya? Iya, lagi Cina. Oh, tuh. Menteri Keuangan. Manajer keuangannya. Cuti. Yang sekarang pimpinannya siapa? Sebenarnya Mas Serli ya? Anda sebagai apa di sini? Direktur utama. Direktur utama. Please have a seat. Duduk. Coba lah. Sama. Udah berapa lama di sini? Oh, dulu saya ini. 18 tahun. 18 tahun. Oh. Istri orang mana sekarang? Apa? Istrinya orang mana? Istrinya orang China. Orang China. From which, dari provinsi mana? Fujian ah. Fujian. Oh, tempatnya itu ya. Fujian kan tempatnya situ kan? Ip Man. Fujian samping Taiwan. Samping Taiwan ya, itu tempatnya Ip Man dari situ kan? Oh, naga. Fujian ya. Naga, dia ini naga Ip Man naga. Ah, Fujian ya. Jauh kumpul ya. Ini alasan saya kesini kan, saya ada laporan bahwa ada tindakan-tindakan dari sini yang tidak sepenuhnya patuh hukum. Saya ingin itu aja, investigasi itu benar apa enggak, dan kalau bisa ke depan Anda perbaiki. Jadi kita tidak ingin mengganggu usaha, tapi saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan. 所以他有哪个查到有哪个我们部没有根据哪个政府的哪个什么规定的，所以要过来查一下是不是真的有这个事情。如果有的话，他哪个希望以后我们会跟着他们的哪个规定了。我们遵守当地的法律。 Saya, ya? Taati aturan dari itu Pak, ketentuan dari itu paham ya? Saya baru pulang dari Cina kemarin, ketemu Menteri Keuangan Cina. Dubes ini juga udah pernah ketemu ya, Bank Sentral, tapi yang utamanya Menteri Keuangan ya, yang dekat pemerintahan di sana. Saya jamin juga akan menjaga investasi Cina di Indonesia selama mereka menjalankan sesuai aturan. Siapa nih Menteri Keuangan Cina? Pak kemarin. Ini investigasi awal gimana sih Pak? Iya. Ini kan kita menemukan indikasi apa ya? PPH Badan teman-teman ya, PPH Tambahan. Omsetnya 2 triliun lebih setahun kan? Ya, PPH badannya Ya, gimana? kan itu hanya labanya kurang lebih 31 miliar. Omsetnya 210 miliar. Itu bisa dijelaskan tadi. 哦，就是他查到那个 PPH 巴的那个什么公司的税嘛，就查大概10M。PPH 巴的那个公司那个收入的税。pajak tahunan. 他每年的那个ada selisih sekitar 10M gitu Pak? Bukan, hanya 10M setahun kontribusi pajaknya. Oh, maksudnya kontribusinya hanya 10M. Ya, jadi pendapatan 2 triliun setahun. 还查到那个10M。 是指哪个公司？就我们公司吧，中亚的。中亚的PPH，这个可以叫税务财务那个人查一下。 Cuma sekian miliar. Itu kita coba minta bagian pajak kita untuk ngecek itu Pak dia. Makanya kita kasih untuk mengklarifikasi itu. Nanti kita akan minta semua dokumen yang diperlukan ya. Ini berapa lama perlunya ini? Selama 3 bulan.
Lama amat lu. Lu kerjanya gimana 3 bulan? Maksudnya dokumennya 3 bulan. 3 bulan ke belakang. Enggak, mau saya berapa lama proses ini bisa selesai? Oh, kelamaan. Seminggu lah. Begitu dia kasih, seminggu selesai. Jangan kelamaan lu, nanti gue dianggap nggak ada kerjaan. Jangan ini doang. Ya, tolong semua dokumen terkait dengan Jadi kita ini kan kita lagi saya dapat informasi 40 perusahaan pajak sejenis di sini maupun di tempat lain melakukan bisnis di mana ketika Anda jual sebagian pakai cash basis sehingga tidak terdeteksi pajaknya. Jadi perusahaan domestik yang lain di sini cemburu, jadi mereka bilang itu bukan praktik bisnis yang benar. Jadi kita akan bereskan itu aja sebetulnya. 他说到哪个做我们哪个卖东西跟有哪个现金的，如果现在都没有报税嘛，但是我们 AS 在这边很久了，我们都是遵纪守法的了。 kan jejak sudah izin udah lama kita juga ikutin aturan pak. Oke, makanya saya mau periksa seperti apa. Karena sebagian dari asosiasi ada 40 perusahaan baja Cina yang seperti ini. Salah satu pimpinannya bilang, biar aja kita bisnis gelap seperti ini dan orang pajak saya disogok aja. Dan Indonesia nggak mungkin berubah, orang saya brengsek semua, bisa disogok. Jadi sekarang saya mau betulin itu. 他说，有10个哪个公司在这边是怎样，然后有一个公司的领导讲哪个这没问题的，我们这样做，反正我们给钱给你们就 OK 了嘛，没有事情，没问题。但是完了，这哪个其他的公司讲，不是我们这边的有的公司这样讲，然后他现在要哪个搞清楚说他们不会收钱的。是因为我们的产品很多都卖到工地去了，包括 English Support 的都是这边最大的经销商。就是有哪个我要有们是税的，没有进工地的，对的，对。没有哪个卖现金的哦。Dan di sini semua juga penjualannya memakai faktur pajak pak, pakai PPN nggak pakai cash itu. Bagus kalau gitu. Tapi nanti akan kita investigasi sebetulnya seperti apa. Saya ketemu Menteri Keuangan Anda Lan Foan di Beijing. Saya janji sama dia jaga investor di sini. Saya akan jaga betul selama sesuai dengan aturan. Jadi dua arah lah, kita saling membantu. 去哪个北京见你们哪个财务部长，但是要希望他会帮忙哪个照顾中国投资在这边的，他说他会。我有看到新闻，他会照顾，但是你们要跟着哪个他的哪个法律那边。Dia ada nonton berita juga pak. Oh nonton juga. Jadi dulu juga saya sering ke Cina, saya ketemu Wang Yi berapa kali itu. Wang Yi yang orang foreign minister right, third in Politburo right, orang ketiga di Politburo. Wang Yi itu sekarang ketiga di Politburo. Tiga apa? Nomor 3 di Politburo setelah Xi Jinping, satu lagi dia yang ketiga ya. Tinggi sekali ya. And NDRC juga saya sering ketemu, jadi kita jaga, cuman tolong hormati hukum kita. Jadi nanti kalau ada apa-apa, tujuannya bukan untuk mematikan usaha, tapi kan mensinergikan dengan peraturan yang ada. Nanti akan dicari jalan yang terbaik buat semuanya. Bukan ini aja, bukan perusahaan ini aja, tapi perusahaan yang sejenis yang lain, termasuk perusahaan Indonesia juga sama. 会哪个照顾哪个你们投资的中国投资，但是你要按哪个法律那边不是照顾哪个你们中国投资，但是我们本地的公司他会照顾的，就说哪个跟就哪个法律。Jadi prosesnya berapa lama nih? Nanti mungkin tolong kalau bisa semua dokter terkait dengan pembelian. Oke, kalau gitu gue yang ngomong di sini nih. Jadi nanti akan kita minta dokumen timbangan dan data terima barang, dokumen impor, daftar supplier dan nilai pembeliannya, dokumen pembelian dan kwitansi, bukti bayar, bukti transfer keluar, buku pembelian, nanti kita taruh ya, buku pembelian, daftar pelanggan dan nilai penjualannya, dokumen penjualan dan bukti kas masuk atau bukti transfer masuk, buku penjualan, buku persediaan, rekening koran semua bank,
daftar tenaga kerja termasuk tenaga kerja asing. Nah, terjemahin baca itu. 他需要这个文件，然后地方那边过成哪个称的哪个收东西的文件， Dia akan 然后 bilang 进口 enggak. 文件，然后supplier那边哪个我们哪个供应商跟哪个金额多少，然后我们买的哪个他的归单系还是什么哪个文件转账给他们的也要。然后我们如果哪个我们哪个登记哪个买什么要有登记怎样嘛，哪个也要。然后我们的哪个卖给谁，然后哪个金额多少也要。这个跟哪个什么文件有关，哪个钱进还是从银行那边进的也要。然后如果哪个卖哪个产品的登记，如果是哪个他的我们库存。登记库存的，然后全部银行的那个每个月报告，跟全部工人员工跟高官的跟中国人的员工名单。 Izin Pak Menteri, boleh dijelaskan Pak, giat tadi pagi ke salah satu perusahaan baja di Pulau Gadung seperti apa hasilnya? Oh, tadi pagi saya datang ke salah satu perusahaan baja Cina di Pulau Gadung untuk melihat seperti apa sih kegiatan mereka, karena ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktek bisnis yang tidak fair dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain, sehingga bayar pajaknya turun, impornya juga turun, PPN-nya juga turun, PPH juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia. Sekarang kan dalam tahap klarifikasi Pak, data yang Bapak terima kira-kira mereka itu melakukan apa tadi Pak? Kalau saya lihat ya data sementara, kalau nominal mungkin nggak bisa sebutin, tapi kalau data sementara kelihatan sekali mereka dari penjualan sekian triliun, berapa tadi saya lupa, hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar, terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Kita pastikan itu nggak terjadi, atau mereka harus menjalankan bisnis sesuai dengan aturan. Respon dari mereka ketika tadi teman-teman datang atau Bapak datang seperti apa Pak? Sepertinya ya kaget, tapi sih mereka bilang mereka akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, jadi nggak ada masalah. Pimpinan perusahaan tadi bilang bahwa mereka sudah melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, tapi kan saya nggak tahu benar apa nggak omongannya dia. Tapi kalau data indikasi awal kelihatan sekali pajaknya terlalu kecil dibanding volume perdagangannya.